Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ismail dari kelas 4A dengan NIM 222524005. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Andreal dengan membahas 4 soal yang berbeda. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas soal ini. Soalnya akan saya taruh di sini. Dari soal tersebut kita mempunyai informasi yaitu bilangan asli n sama buah dan juga himpunan bilangan dua. Ini informasi yang kita ketahui dari soal tersebut. Lalu di sini yang ditanyakan yaitu ini maksudnya itu kita akan membuktikan kardinalitas E sama dengan kardinalitas N. Baik, langsung saja ke jawabnya. Mungkin ini akan saya hapus terlebih dahulu. Yang pertama kita definisikan fungsi. Ya, ini definisi fungsinya. Kita akan pertama membuktikan apakah ini injektif. Kita hapus terlebih dahulu. Kita akan membuktikan terlebih dahulu apakah ini fungsi ini injektif. Yang pertama kita ambil misalkan misal Fn1 2 EMA ya, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi f itu injektif. Maka pernyataan fungsi injektif itu benar. Selanjutnya kita akan membuktikan, kita harus terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuktikan apa fungsi ini itu subjektif. Yang pertama kita ambil sembarang Y bilangan genap. Maka karena Y merupakan himpunan dari bilangan genap, kita bisa sebut Y sama dengan 2K. Selanjutnya yaitu pilih N sama dengan K. Karena yang sama dengan K, Fn sama dengan 2N sama dengan 2K. Karena fungsi Fn menghasilkan Y, maka kita dapat simpulkan bahwa fungsi ini yaitu subjektif. Kita hapus terlebih dahulu. Karena fungsi tersebut injektif dan subjektif, maka himpunan N ekuivalen dengan himpunan E. Dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa kardinalitas N dengan kardinalitas E, maka terbukti. Iya, pada soal kali ini kita mendapatkan soal yaitu buktikan dengan kontradiksi bahwa akar 3 merupakan bilangan rasional. Nanti soalnya akan saya cantumkan di sini ya. Langkah pertama yaitu kita asumsikan bahwa akar 3 merupakan rasional. Akar 3 bilangan rasional. Dan kita misalkan akar 3 sama dengan akar B dengan A, B. Ini GCD atau FPB ya, dari A dan B.
dengan 1. Setelah itu dari persamaan ini kedua ruas kita kodratkan atau kita pangkatkan 2, yaitu akan menghasilkan 3 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Sampai sini sudah paham ya. Lalu dari persamaan ini kita ketahui bahwa akar 2 habis dibagi oleh 3. Karena A kuadrat habis dibagi oleh 3, begitupun dengan A habis dibagi oleh 3. Nah, karena A kuadrat habis dibagi oleh 3 dan juga A habis dibagi oleh 3, kita misalkan A sama dengan 3K, dengan K itu bilangan bulat. Sampai sini paham ya? Karena tidak muat, kita hapus dulu. Dari persamaan A sama dengan 3K, keduanya kita kodratkan. A kuadrat sama dengan 9K kuadrat. Dari persamaan ini, ingat persamaan yang kuadrat tadi, A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Kita sudah deduksikan nilai ini. Jadi 9K kuadrat B kuadrat. Kedua ruas kita bagi oleh 3, yaitu 3K kuadrat sama dengan B kuadrat. Dari persamaan ini seperti pada nilai kuadrat, B kuadrat juga habis dibagi. Begitupun dengan B habis dibagi 3. Karena A kuadrat dan juga B kuadrat habis dibagi 3, atau dengan kata lain A dan B habis dibagi 3, ini kontradiksi, atau maaf, ini menghasilkan GCD dari ini, yaitu A, B dan tidak sama dengan 1. Ini kontradiksi ya dengan ini. Oleh karena itu, permisalan yang kita buat bahwa akar 3 itu rasional itu salah. Maka pernyataan yang benar bahwa akar 3 itu merupakan bilangan irasional. Jadi kita akan menempuh. Oke, selanjutnya kita mendapatkan soal seperti ini. Soalnya akan saya cantumkan di sini. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa Q adalah lapangan. Q adalah lapangan. Langkah pertama kita mengambil sebarang bilangan rasional. Kita ambil A, B, dan C per D, di mana B, D tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengecek ketiga sifat, di mana ketika ketiga sifat tersebut terpenuhi maka terbukti bahwa Q adalah lapangan. Sifat pertama yang kita akan cek yaitu sifat tertutup. Pertama kita akan mengecek pada operasi penjumlahan. Suatu B menghasilkan AB B. Lalu yang kedua kita akan mengecek operasi perkalian. Ya, ini sifat pertama terpenuhi. Selanjutnya kita akan mengecek sifat kedua, yaitu identitas. Ini 0 yaitu untuk penjumlahan, dan 1 ini untuk penjumlahan yang bernilai 0, yaitu yang bernilai 1 itu untuk perkalian. Keduanya termasuk ke dalam Q. Kedua sifat terpenuhi, kita akan mencek sifat yang terakhir yaitu invers. Karena pada penjumlahan dan perkalian keduanya memiliki invers,
maka sifat kita terpenuhi. Dan juga pada sifat pertama ini terpenuhi, lalu sifat kedua terpenuhi, untuk ketiga, maksudnya untuk sifat ketiga juga terpenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa Ki adalah sebuah lapangan, atau maksudnya bahwa Ki adalah lapangan. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa Ki itu tidak lengkap. Langkah pertama, kita ambil bilangan rasional, ambil bilangan rasional yang mendekati 2. Maksudnya kita mengambil bilangan rasional yang mendekati akar 2. Kita sebut saja barisannya sama dengan 4,1 cek 41, dan seterusnya. Yang pertama, semua suku dari barisan ini merupakan bilangan rasional. Lalu kenapa barisan ini disebut barisan Cauchy? Karena selisih dari antar suku itu semakin ke sana semakin kecil. Tapi barisan ini konvergen akar 2, sedangkan akar 2 bukan merupakan bilangan rasional. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, karena barisan ini konvergen ke akar 2, sedangkan akar 2 bukan merupakan bilangan rasional, jadi ada barisan Cauchy di Ki yang tidak konvergen di Ki. Maka oleh karena itu kita simpulkan bahwa Ki tidak lengkap. Dan kesimpulan akhirnya, Ki adalah lapangan tetapi Ki tidak lengkap. Jadi terbukti ya. Iya, lalu persoalan berikutnya kita mendapatkan soal seperti ini. Yang pertama diketahui yaitu himpunan semesta yang atau S sama dengan 1 kurangi negatif 1 pangkat N per N dengan N anggota bilangan asli. Selanjutnya kita pisahkan berdasarkan ini ya. Jika yang pertama, jika N genap, maka angka negatif yang berapapun jika dipangkatkan bilangan genap akan selalu menghasilkan bilangan positif. Contohnya seperti ini, negatif 1 4 bilangan genap akan menghasilkan 1. Maka S kita ambil N centang bilangan 2, 1 setengah. Lalu yang kedua, jika N ganjil, karena bilangan negatif yang dipangkatkan bilangan ganjil akan selalu menghasilkan bilangan negatif. Maka kita ambil N centang bilangan 1, maka di sini dari hasil kedua ini kita bisa simpulkan bahwa infimumnya sama dengan setengah dan supermumnya sama dengan 2. Cukup. Iya, mungkin itu video terkait pembahasan 4 soal. Semoga pembahasan yang saya sampaikan itu dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Thanks for watching.